Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini akidah. Yang lalu sampai penjelasan tentang rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir. Ahlus sunnah wal jamaah beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Yang lalu juga sudah diterangkan tentang hikmah atau faidah. Beriman kepada takdir ada 7. Selanjutnya kata beliau, wa qauluhu khairuhu wa syarruhu. Beriman kepada Allah, kepada takdir Allah, apakah takdir yang baik maupun yang jelek. Asyarru, kejelekan fil qadar, kejelekan dalam takdir yang wajib kita imani. Apa itu? Mala yulaimu tabiatul insan. Takdir jelek itu adalah takdir yang tidak disukai tabiat manusia. Yang tidak mencocoki tabiat manusia itu takdir jelek. Bihaitsu yahsulu lahu bihi adiyatun au daruratun. Karena itu secara tabiat dia terganggu dan mudorot, membahayakan kepada atau secara tabiat, sakit misalnya, miskin, bencana, itu takdir jelek. Wal khairu, kalau takdir baik, ma yulaimu tabi'atuhu, yang disukai oleh tabiat. Bihaitu yahsulu lahu min khairin, karena dia mendapati perkara yang enak-enak. Au irtiyah, ketenangan hati. Wasurur, kebahagiaan. Wa kullu dzalika minallahi azza wa jalla. Semua itu dari Allah. Yang sakit tadi dari Allah, yang sehat dan senang itu dari Allah. Yang sakit namanya takdir jelek karena tidak disukai tabiat. Manusia tabiatnya tidak menyukai sakit, menyukai sehat. Yang sakit disebut takdir jelek, yang sehat disebut takdir baik. Baik dan sehat dan sakit semuanya takdir Allah, yang disebut dengan khairuhu wa syarruhu. Walakin, tetapi kata beliau, in qila kaifa yuqal, bagaimana dikatakan, inna fil qadari fi qadarillahi syarron. Bagaimana bisa dikatakan takdir Allah itu ada yang jelek atau Allah menakdirkan kejelekan. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi bersabda, asyarru laisa ilaihi. Kejelekan itu tidak bisa disandarkan kepada Allah. Artinya misalnya orang mencuri, itu pencurian itu kejelekan. Tidak bisa kemudian orang mengatakan ini karena ditakdirkan Allah. Jangan salahkan saya, salahkan takdir Allah. Itu yang dimaksud hadis ini. Asyarru laisa ilaihi. Kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah. Pertanyaannya tadi, bagaimana Allah itu bisa menakdirkan kejelekan? Nah, tapi kalau mau dijawab singkat, iblis itu yang menciptakan siapa?
Iblis itu baik apa buruk? Iya, iblis itu keburukan, tapi Allah yang menciptakan. Nah, kalau itu contoh nyata ya. Bahkan kebanyakan manusia itu mengikuti jalannya iblis. Mengikuti jalannya iblis. Nah, fal jawabu ala dzalika, maka menjawab masalah ini. Kenapa Allah menakdirkan kejelekan? Asyarru fil qadari, kejelekan di dalam takdir atau takdir jelek. Kenapa Allah menakdirkan kejelekan? Laisa bi tibari takdirillah lahu, bukan kepada ketentuan Allah, bukan kepada takdirnya itu. Bukan kepada kenapa ketika Allah menakdirkan adanya iblis, adanya rasa sakit tadi, bukan kepada takdir Allah yang menakdirkan adanya sakit. Kejelekan itu bukan di situ. Ketika Allah menakdirkan orang itu sakit, oh ini jelek ini bagi Allah. Nah itu tidak. Lakinnahu bi'tibaril magduri lahu. Tapi yang dinilai jelek itu pada magdur. Magdur itu yang ditakdirkan. Jadi yang menakdirkan adanya kejelekan itu Allah. Adapun kejelekannya itu disebut magdur. Maka yang jelek, yang dinilai jelek itu magdurnya, yang ditakdirkan, yaitu kekufuran, kemaksiatan, rasa sakit, nah itu jelek. Kejahatan, kekafiran, kemaksiatan itu takdir jelek, namanya magdur. Yaitu jelek, maksiat jelek. Nah, kan takdir Allah itu. Iya, Allah menakdirkan kejelekan. Makanya di imannya tadi iman kepada takdir yang baik dan takdir jelek. Nah, bukan berarti boleh kalau bukan berarti boleh maksiat. Kan Allah yang menakdirkan adanya kekufuran, adanya pencurian, adanya. Berarti boleh kalau begitu. Nah, makanya itu jelek. Makdurnya yang ditakdirkan itu jelek. Yang menakdirkan kejelekan itu tidak jelek, yaitu Allah. Li'anna ladaina karena di hadapan kita qadaron ada takdir, huwa at-takdir, yaitu ketentuan. Wa makduron, dan ada yang ditakdirkan. Ada takdir, ada yang ditakdirkan. Itu harus dibedakan. Nah, kalau takdir itu tidak jelek, tapi kalau makdur itu jelek. Makdurnya ada yang jelek. Jadi makdur yang ditakdirkan. Seperti Allah menakdirkan adanya babi. Itu kan jelek, haram, barang haram. Zina itu haram, mencuri itu haram. Itu makdur namanya. Karena tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali karena takdir Allah. Nah, kama anna hunaka khalqan, demikian seperti contohnya di sana ada penciptaan. Ada penciptaan, disebut khalqan bahasanya. Wa makhlukon, ada makhluk. Apa makhluk? Yang dicipta. Nah, penciptaan ini Allah yang mencipta. Tidak jelek ketika Allah mencipta. Wa makhluk, tapi makhluk ada yang jelek. Tadi iblis, neraka itu tempat-tempatnya orang makhluk, tempatnya makhluk-makhluk yang jelek. Kemaksiatan, kekafiran itu makhluk. Nah, adapun yang mencipta makhluk, pencipta itu namanya khalqon, penciptaan itu Allah Azza wa Jalla.
Wa iradatan, ada keinginan, kemauan. Wa muradan, ada juga yang diinginkan. Babi tibari takdirillahi lahu laisa bisyarrin. Jadi harus dibedakan. Kaitannya dengan takdir Allah itu tidak jelek. Ketika Allah menakdirkan orang ini sakit, itu bukan kejelekan bagi Allah. Ketika Allah menakdirkan orang ini sakit. Bal huwa khairun, bahkan itu kebaikan. Ya, kebaikan. Ketika Allah menakdirkan adanya kejelekan, itu kebaikan bagi Allah. Atau hikmahnya baik, tujuannya baik ketika Allah menakdirkan orang ini sakit. Hatta wa in kana la yulaimul insan, walaupun itu tidak enak menurut tabiat manusia. Wa yu'dhi, dan dia merasakan sakit. Wa yadurruhu, dan membahayakan. Sakit dan seterusnya. Lakin bibaril makdur, adapun makdurnya yang diciptakan, yang ditakdirkan, fanaqulu al-makdur imma khairun wa imma syarrun. Adapun takdirnya atau yang ditakdirkan ada dua, ada yang baik dan ada yang buruk, ada sehat, ada sakit. Sehat itu disukai tabiat, sakit tidak disukai tabiat manusia. Nah, sehat itu takdir baik, sakit itu takdir jelek. Fal qadaru khairuhu wa syarruhu, maka takdir Allah itu yang baik dan yang buruk yuradu bihi al-makdur. Yang dimaksudkan oleh takdir baik dan buruk itu bukan takdirnya, tapi makdurnya yang ditakdirkan. Wa nadribu lihada masalan, kita buatkan contoh dalam masalah ini. Fi qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 41, ini contohnya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri, telah tampak kerusakan. Berarti ini takdir jelek, ya, kerusakan. Fil barri wal bahr, baik di darat maupun di laut. Bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah tangan manusia. Liudzikahum ba'dalladzi amilu, untuk dirasakan kepada mereka sebagian akibat apa yang mereka perbuat. Nah, fa fi hadhil ayati, maka di ayat ini bayyanallahu azza wa jal, Allah menjelaskan ma hadatsa minal fasad. Allah menjelaskan kerusakan-kerusakan yang terjadi, berbagai bencana-bencana. Bencana apa saja, baik yang sifatnya individu, pribadi, sumpek, sakit, dan seterusnya. Wasababuhu, dan Allah menerangkan sebabnya. Wal ghayah, dan Allah menjelaskan tujuannya. Nah, sebabnya kata Allah bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Dan ini bukan hanya umat Islam saja yang meyakini semua ini, masalah ini semua manusia sepakat. Semua agama sepakat bahwa kemaksiatan, kedurhakaan itu penyebab utama berbagai bencana. Bencana kemanusiaan seperti di Sudan, itu karena ulah tangan manusia yang jauh dari iman dan takwa. Bencana alam, gempa, dan seterusnya, semuanya itu sebabnya ulah tangan manusia. Fal fasadu, maka kerusakan-kerusakan, syarrun, itu kejelekan. Bencana itu kejelekan, gempa kejelekan. Wasababuhu, dan sebabnya amalul insan as-sayyi'u, perbuatan manusia yang jelek.
Nah, perbuatan manusia yang jelek itu yang mengundang berbagai bencana kerusakan. Wal ghoyah, adapun ghoyah tujuannya Allah takdirkan seperti itu. Allah terangkan liyudziqahum ba'dalladzi amilu, untuk dirasakan kepada mereka sebagian apa yang mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali, mau sadar diri. Kalau sudah biasanya orang berhenti rokok, nah wis sakit, sering masuk rumah sakit, ya sama dokternya sudah berkali-kali dibilangi jangan merokok. Nah, orangnya takut mati baru berhenti rokok. Nah, kenapa? Karena udah merasakan sakitnya. Kenapa Pak nggak ngerokok lagi? Takut mati. Oh, bukan takut Allah ya? Iya, takut mati ya. Beda, takut Allah sama takut mati ya. Kalau takut mati zaman masih gak rokokan mati loh Pak. Nah, tapi kalau takut kepada Allah karena itu maksiat, dapat pahala meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini contoh ayat. Fakaunul fasadi, maka kerusakan yadharu fil barri wal bahar, yang terjadi di darat dan di laut, fihi hikmatun, itu mengandung hikmah. Seringnya diartikan apa? Tujuan, ya. Fahuwa nafsuhu syarrun, padahal itu kejelekan, bencana. Kalau pribadi tadi sakit, jantungnya, paru-parunya rusak. Nah, karena terlalu banyak asap rokok. Lakin lehikmatin azimatin, tetapi walaupun itu jelek, punya hikmah yang besar. Nah ini hikmah yang besar. Yakunu takdiruhu khairan. Nah, yang hikmahnya itu baik. Apa itu? Kembalinya orang, sadarnya orang. Ini nasihat dari Allah bagi saya, supaya saya taat kepada Allah, saya beriman kepada Allah, saya sadar. Nah itu yang disebut taufik. Karena tidak semua orang berhenti dari kemaksiatan itu sadar diri. Sadar dirinya ini yang merupakan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kadzalika al-ma'asi, demikian juga kemaksiatan, wal kufri, dan kekufuran, syarrun, itu kejelekan. Maksiat itu jelek. Nah, demikian juga kekufuran itu jelek. Wa huwa min takdirillah, dan semua itu termasuk takdir Allah. Allah yang menakdirkan adanya kemaksiatan. Nah, lakin lihikmatin azimatin, tetapi punya hikmah yang besar. Kalau kita sadar ataupun tidak sadar, dengan tergelincirnya kita kepada kemaksiatan, kemudian kita ingat nama Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah itu punya nama Al-Ghafur, banyak memaafkan. Allah itu punya nama Al-Ghaffar, yang memaafkan. Kemudian kita baca apa? Astagfirullahaladzim, istighfar kepada Allah. Kalau tidak ada maksiat, bagaimana pengampunan itu? Ya, kalau tidak ada maksiat, apanya yang mau diampuni? Terus apa kemudian Al-Ghafur tadi, apa manfaatnya? Nah, sampai ada hadis, kalau kalian tidak maksiat, Allah akan ciptakan makhluk yang bermaksiat, kemudian berbuat maksiat, dan mereka sadar minta ampun kepada Allah, karena Allah itu Al-Ghaffar, Allah itu Al-Ghafur. Ghafur itu banyak memaafkan.
Bahkan seringnya orang itu keadaannya lebih baik setelah berbuat maksiat daripada sebelumnya. Derajatnya lebih tinggi ketika telah melalui kemaksiatan-kemaksiatan. Lebih khusyuk ya orangnya. Lebih takut kepada Allah. Sehingga dia benar-benar berusaha maksimal meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Semangat ibadahnya makin tinggi. Setelah terjatuh kepada kemaksiatan, takut kepada Allah, disiksa di akhirat. Karena setiap kemaksiatan ada siksa. Takutnya seseorang kepada Allah, istighfarnya seseorang kepada Allah, itu kebaikan. Namanya kebaikan. Itu takdir baik. Jadi takdir jelek tadi seakan-akan hanya sebagai apa? Perantara, mengantarkan orang kepada apa? Takdir baiknya. Nah, orang sakit ada 4 minimal. Pertama, akan diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, akan dinaikkan derajatnya. Yang ketiga, akan mendapat pahala sabar. Besar loh pahala sabar. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna bighairi ajrahum bighairi hisab. Allah akan balas pahala orang sabar itu tanpa hisab, seperti pahala puasa. Kemudian yang keempat, mendapat pahala ridho dengan takdir Allah. Nah, itu diperoleh dari 4 hal ini, diperoleh dari takdir jelek, yaitu sakit. Kalau takdir baik belum tentu dapat 4 ini, dapat uang misalnya, dikasih sumbangan, itu kan takdir baik. Kenapa dibilang takdir baik? Karena itu disukai oleh tabiat. Tapi apa dapat 4 tadi? Belum tentu ya kalau disedekahkan di jalan kebaikan. Cuma itu aja ya. 1. Nah, laula dzalika labatalatis syara'i'u. Kalau tidak ada hikmah, maka batallah syariat. Nah, walaula dzalika lakana khalqun nasi abasan. Maka kalau tidak ada tujuan besar ini, hikmah yang besar ini, maka manusia diciptakan dengan abasan. Abasan itu sia-sia. Karena di sana ada orang jahat. Nah, ada orang zalim. Yang zalim enak saja, dia merampas hartanya, menikmati harta rampasannya. Bahkan ada yang dirampok, yang kerampokan dibunuh. Nah,